Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan. Perkenalkan nama saya Raka Nur Rosid, dengan NIM 1401220091, konsentrasi jurusan Arsitektur Robotik, Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan topik kajian terkait mata kuliah Etika Profesi Informatika dan Komputer, yaitu etika dalam kolaborasi pengembangan di platform Git, GitHub, dan GitLab. Secara spesifik, kita akan membedah bagaimana etika saat melakukan pull request, fork, dan berkontribusi dalam ekosistem open source. Lanjut latar belakang, mari kita mulai dari latar belakang masalah seperti yang kita tahu. Platform seperti Git, GitHub, dan GitLab saat ini sudah menjadi standar industri. Ekosistem ini telah menjadi jejaring sosial profesional tempat jutaan developer berkolaborasi melintas batas negara. Namun di balik kemudahan itu muncul sebuah celah etis. Arsitektur Git yang tersentralisasi ternyata membuka ruang bagi praktik manipulatif mulai dari soft forking, manipulasi identitas atau commit spoofing, curian kode hingga konflik kepentingan korporat. Hal ini menjadi urgensi kajian kita hari ini, karena kemudahan akses tersebut seringkali mengaburkan batas antara mana yang merupakan modifikasi sah dan mana yang masuk ke ranah plagiarisme akademik maupun profesional. Terusan masalah dan tujuan. Dari latar belakang tersebut, presentasi ini merumuskan 4 masalah utama. Yang pertama, bagaimana prinsip etika profesi dan hukum mengatur hal ini. Kedua, apa saja modus pelanggaran yang sering terjadi. Ketiga, apa dampaknya terhadap keamanan dan karir. Serta keempat, bagaimana analisis dan rekomendasinya. Tujuan akhir dari kajian ini adalah agar kita bisa mengklarifikasi jenis-jenis pelanggaran, mengevaluasinya dari kacamata hukum, kekayaan intelektual, membedah kasus nyata yang pernah terjadi, serta merumuskan panduan etis yang tepat. Slide keempat ini ada kode etik profesi. Sebagai calon maupun praktis TI di Indonesia, kita diikat oleh standar etika profesi. Salah satunya dari Aptiko dan IPKIN. Prinsip fundamental ini sangat relevan jika kita tarik ke dalam konteks Git dan GitHub. Misalnya prinsip integritas ini dilanggar ketika seseorang melakukan soft forking atau menciplak kode tanpa memberikan atribusi yang jelas. Tanggung jawab dilanggar saat seseorang melakukan commit spoofing atau memalsukan identitas commit. Prinsip objektivitas rawan dilanggar saat terjadi konflik kepentingan dalam review pull request, dan prinsip standar teknis sering dilanggar dengan kebiasaan buruk menghapus file desain saat menyalin repositori orang lain. Slide kelima ini regulasi hukum dan lisensi open source. Tindakan amoral di GitHub bukan hanya masalah etika, tapi sudah masuk ke ranah pelanggaran hukum. Secara nasional, mengubah metadata, nama, dan email untuk menyamar di GitHub itu bisa dijerat Undang-Undang ITE pasal 35. Lalu, menghapus nama pencipta asli dari source code adalah pembajakan yang melanggar Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014.
khusus bagi kita di lingkungan akademik, asal copy paste kode adalah pelanggaran berat. Mendikbudristek nomor 39 tahun 2021 yang sanksinya bisa sampai pencabutan ijazah. Dan selain itu, kita juga wajib memahami lisensi open source. Ada yang sifatnya permisif, seperti lisensi MIT dan Apache, yang mewajibkan kita menyertakan copyright notice. Dan ada juga lisensi copylab, seperti GNU GPL yang mewajibkan kode turunan dirilis dengan lisensi yang sama persis. Lanjut slide 6. Arsitektur Git dan kerentanan manipulasi. Secara teknis, mengapa pemalsuan ini bisa terjadi? Git awalnya diciptakan oleh Linus Torvald dengan desain high trust. Artinya, sistem sangat percaya pada penggunanya. Variabel nama dan email disimpan sebagai teks bisa tanpa keamanan kriptografi secara default. Masalah muncul ketika GitHub menerapkan knife mapping. Kita bahkan secara otomatis mencocokkan email di dalam teks commit dengan profil akun GitHub. Tanpa validasi lebih lanjut, ini menjadi attack vector atau celah serangan. Seseorang peretas bisa dengan mudah mengubah email di komputer lokalnya menjadi email developer terkenal. Menanamkan malware, lalu mengunggahnya dan sistem akan menampilkan sebaliknya asli tersebut. Slide ke-7. Ini dua teori etika sebagai alat analisis. Untuk menganalisis fenomena ini, kita bisa meminjam dua kacamata filsafat etika menurut teori utilitarianisme. Kebenaran dinilai dari seberapa besar manfaatnya bagi orang banyak. Manipulasi identitas dan plagiarisme merusak kepercayaan komunitas dan menghambat inovasi global. Karena mengurangi manfaat dan kesejahteraan massal, maka ini adalah perbuatan jahat. Di sisi lain, menurut teori deontologi dari Immanuel Kant, yang fokus pada kepatuhan aturan mutlak, menjiplak kode adalah eksploitasi yang tidak bermoral. Tindakan ini melanggar hak otonomi pembuat aslinya, terlepas dari apakah hal kopas berguna atau tidak. Hal ini sejalan dengan riset empiris di GitHub, di mana isu pengabaian atribusi menjadi keluhan tertinggi. Next, slide 8. Ini adalah analisis kasus nyata. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kasus nyata di tahun 2021. Terjadi inside commit spoofing yang menggambarkan pada bahasa pemrograman PHP, menyerang penyusup dan menyisipkan celah keamanan backdoor. Dengan memalsukan riwayat commit seolah-olah itu ditulis oleh tokoh utama PHP, yaitu Ramus Lerdor dan Nikita Popov. Jika tidak cepat terdeteksi, jutaan website di seluruh dunia bisa diretas. Kasus kedua yang sangat dekat dengan seharian kita adalah fenomena mahasiswa yang mengunduh atau melakukan clone pada proyek orang lain, menghapus riwayat pembuat aslinya, lalu mengklaimnya mentah-mentah sebagai tugas kuliah. Ini jelas pelanggaran kode etik akademik yang masif. Next, slide 9. Dampak pelanggaran dan rekomendasi. Apa dampaknya? Bagi mahasiswa, biasanya ini mematikan nalar dan
kemampuan problem solving, serta mengancam status mahasiswanya. Bagi kampus, plagiarisme sistematik akan menghancurkan kredibilitas dan akreditasi institusi. Dan bagi masyarakat luas, produk software hasil jiplakan yang sering kali membawa kerentahan yang berisiko pada pencurian data. Dan karena itu, rekomendasi saya bagi praktis dan akademis TI adalah: satu, selalu patuhi aturan atribusi dan jangan pernah menghapus file lisensi. Yang kedua, harus ada transparansi jika terdapat konflik kepentingan saat mengolah repository. Dan yang ketiga, yang paling teknis dan penting, yaitu wajibkan penggunaan kriptografik commit signing, menggunakan GPG dan SSH key agar identitas kita tidak bisa dipalsukan. Slide 10, ini kesimpulan dan saran riset ke depan. Sebagai kesimpulan, arsitektur high trust pada Gate saat ini terbukti sangat rentan jika tidak dibarengi pengamanan tambahan, plagiarisme, pemalsuan komit, dan penghapusan lisensi bukanlah hal yang remeh, melainkan tindak pelanggaran hukum pidana dan hak cipta. Kehadiran artificial intelligence juga semakin mempersulit kita mendeteksi plagiarisme. Sebagai saran untuk riset ke depannya, kita perlu mendalami studi tentang fenomena AI cloning atau pencucian kode menggunakan ChatGPT atau Copilot. Kita juga butuh pengembangan sistem deteksi forensik untuk repository akademik di kampus-kampus serta perlunya mengeksplorasi teknologi seperti blockchain untuk memastikan keaslian sertifikat sebuah komit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.